melanjutkan ngaji kita di dalam masalah kurban, dan tetap kita berpijak kepada keterangan-keterangan dari kitab Fathul Qorib, dari beberapa video yang telah kami tayangkan sebelumnya. Saat ini kita membahas tentang dalil tentang kesunahan ibadah kurban. Para ulama di kalangan madhab Syafi'i sepakat bahwa kurban pada dasarnya hukumnya adalah sunnah, dan itu berangkat dari firman Allah Ta'ala, dan juga setidaknya ada dua hadis inti tentang dalil kesunahan berkurban. Yang pertama, dalil kurban berangkat dari firman Allah Ta'ala, yaitu di dalam surat Al-Kautsar, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan fasholli lirabbika wanhar. Dalam hal ini Al-Imam Al-Baijuri menyatakan ay sholli sholatal id wanhar al-udhiyata. Yang dimaksud dengan fasholli lirabbika adalah salat id, yaitu adalah Idul Adha. Wanhar maksudnya adalah menyembelihlah, maksudnya menyembelih adalah menyembelih hewan kurban. Ay wanhar al-udhiyata. Yang mana pendapat ini binaan ala ashharil aqwal annal murada bi sholati sholatul id wa bin nahri dzabhul udhiyah. Menurut pendapat yang masyhur yang telah beredar banyak di kalangan para ulama-ulama ahli tafsir dan juga ulama-ulama fuqaha, yang dimaksud dengan sholat adalah sholat id, dan yang dimaksud dengan wanhar, nahar, maksudnya adalah dzabhul udhiyah. Ini pijakan pertama tentang dalil kesunahan dari ibadah kurban. Berikutnya, dalil yang lainnya lagi adalah berangkat dari hadis baginda Nabi besar Muhammad SAW. Setidaknya minimalnya ada dua hadis yang menerangkan tentang kesunahan ibadah kurban, yaitu yang pertama adalah khabarut Tirmidzi, suatu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi an Aisyah radhiyallahu anha, bersumber dari Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qol, bahwasanya Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma amila ibnu Adam yauman nahri min amalin ahabba ila Allah taala min iraqatid dam." Tidak ada suatu amal yang dikerjakan oleh anak cucu Adam, maksudnya adalah manusia, yang lebih dicintai oleh Allah an iraqatid dam, dibandingkan dengan mengalirkan darah. Para ulama sepakat bahwa kata-kata iraqatid dam sebagaimana dinukil oleh Al-Imam Al-Baijuri, yang dimaksud dengan iraqatid dam adalah dzabhul udhiyah, menyembelih hewan-hewan kurban. Dan kelanjutan hadisnya, innaha lata'ti yaumal qiyamati biquruniha wa adlafiha. Hewan-hewan kurban ini yang telah disembelih pada yaumun nahri dan juga pada hari-hari tasyrik, itu nanti di hari kiamat, di hari mahsyar, akan didatangkan oleh Allah Ta'ala kepada orang-orang yang telah berkurban, dengan catatan kurbannya tadi itu adalah taqarruban ilallah Ta'ala, dengan niatan yang ikhlas, murni karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hewan-hewan kurban ini datang lengkap dengan tanduk-tanduknya, dan juga lengkap dengan kaki-kakinya, dengan jari-jarinya, tanpa terpotong, tanpa terkurangi sedikit pun. Artinya pahala itu akan didatangkan oleh dengan sempurna. Kelanjutan hadisnya lagi, wa inna dama la yaqa'u minallahi bimakan qabla an yaqa'a minal ardi. Dan bahwasannya darah yang mengalir dari sembelihan hewan kurban ini itu memiliki suatu posisi yang istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana pahalanya akan diterima oleh Allah Ta'ala sebelum darah itu sampai nempel di tanah di mana dia disembelih. Saya sendiri pernah ditanya oleh salah satu rekan yang juga salah satu alumni pondok seangkatan dengan saya tentang maksud daripada hadisnya baginda Nabi qabla an yaqa'a minal ardi, itu sekiranya seperti apa gambarannya. Saya kemudian menukil dari keterangannya para ulama, yang dimaksud dengan dawuhnya Nabi bahwa darah itu akan sampai kepada Allah sebelum darah itu sendiri menempel di tanah. Maksudnya adalah pahalanya diterima oleh Allah, ibadahnya diterima oleh Allah sebelum darah hewan sembelihan itu menempel di tanah di mana dia disembelih. Dengan catatan ibadah itu dilaksanakan secara ikhlas, murni karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena riya, bukan karena pamer, bukan karena bangga diri dan lain sebagainya dari penyakit-penyakit hati. Oleh karena itu Rasulullah kemudian melanjutkan hadisnya, fatibu biha nafsan, maka baguskanlah jiwamu, baguskanlah hatimu di dalam melaksanakan ibadah kurban. Maksudnya kita dianjurkan Rasulullah SAW sebisa mungkin, semaksimal mungkin kita berikhlas, kita berillahi ta'ala di dalam melaksanakan ibadah kurban.
Jangan sampai ibadah kurban kita ini yang sebenarnya mulia tercampuri oleh penyakit-penyakit hati sehingga ibadah itu menjadi terkotori dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis yang pertama. Hadis yang kedua yaitu adalah hadis riwayat Imam Muslim yang mana hadis ini bersumber dari Sayyidina Anas radhiyallahu anhu qala. Sayyidina Anas menyampaikan, "Dhahan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi kabshain amlahen akronen dzabahahuma biyadihil karimah." Yang mana Sayyidina Anas menceritakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkurban ya dengan menggunakan 2 kabshain, dengan 2 domba. Yang mana 2 domba ini akronen, berwarna putih, amlahen, berwarna putih, akronen dan memiliki tanduk. Hewan kurban ini, 2 ekor domba ini, dzabahahuma biyadihil karimah, disembelih oleh Kanjeng Nabi menggunakan tangan beliau sendiri yang mulia. Ini menunjukkan kesunahan menyembelih hewan kurban supaya dilakukan oleh tangannya sendiri, bukan dipakaikan kepada orang lain. Dengan catatan kalau dia bisa menyembelih hewan kurban. Wasamma wa kabbara wa da'a rijlahu al-barakah ala safahihima. Dan beliau Rasulullah SAW membaca basmalah dan membaca takbir ketika menyembelih dan juga meletakkan kakinya di perut samping dari hewan kurban tersebut. Ini adalah 1 ayat dan 2 hadis yang menjadi dalil tentang kesunahan kesunahan untuk menyembelih hewan-hewan kurban. Mudah-mudahan sekelumit ini bisa bermanfaat untuk semuanya. Amin ya rabbal alamin.